Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai korupsi dan pelayanan publik. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Regi Yustini, Muhammad Galih Purnama, Alvin Bara Aji, Nabila Ratna Komara, Eriana Adha Dwi Aryani, Lina Haryanti, Alia Damayanti, dan yang terakhir ada Sahrul Zahran Alatas. Nah, di sini kami akan membagi menjadi 3 sub utama ya. Yang pertama ada studi kasusnya, yang kedua ada tinjauan teoritisnya, dan yang terakhir ada tinjauan analisisnya. Selamat menyaksikan video kami ya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan teori. Nah, yang pertama yaitu ada pelayanan publik. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pengertian dari pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut bab 1, pasal 1, ayat 1, Undang-Undang Nomor 25 per 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, yang kedua yaitu korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang menggunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang, pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang penyuap. Ada pengertian yaitu menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik untuk korupsi dana bansos COVID, rawannya penyalahgunaan bantuan sosial penanganan COVID-19 dapat dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada 3 Juli 2020, terdapat total 621 keluhan masyarakat terkait penyalahgunaan bantuan sosial. Keluhan tersebut meliputi 268 laporan tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar, 66 laporan bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, 47 bantuan sosial yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, 31 laporan penerima fiktif atau nama di daftar bantuan tidak tertera, 6 laporan bantuan yang diterima kualitasnya buruk, 5 laporan seharusnya tidak menerima bantuan tapi kenyataannya telah menerima, dan 191 beragam laporan lainnya. Untuk kasusnya yaitu kasus konkret korupsi bansos di masyarakat. Kasus korupsi bansos di Jawa Barat yang melibatkan aparatur kewilayahan mulai dari camat, kepala desa, perangkat desa hingga ketua RT dengan modus memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan serta dengan mengganti isi dus. Bansos tersebut berupa kebutuhan pokok dengan produk yang lebih rendah kualitasnya dan nilai harganya. Berikut tinjauan analisis korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial. Yang pertama, kasus diawali dengan pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 di Kemensos yang berupa paket sembako. Mensos menunjukkan Matius Djoko Santoso dan Adi Wayono sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan.
Fee tiap paket bansos disepakati sebesar 10.000 setiap per paket. Sembako dari nilai 300.000 per paket bantuan sosial. Keduanya melakukan kontrak pekerjaan dengan supplier yang salah satunya PT RPI yang diduga milik Mateus. KPK menyebut Mensos Juliari mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Ada paket bansos COVID-19, periode pertama diduga diterima V miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Juliari. Setelah diketahui jumlah P paket sembako periode pertama yang diterima kurang lebih besar senilai 12 miliar. Dari 12 miliar tersebut diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW sebesar 8 miliar. Sekitar 8,8 miliar uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. Julia P. Batubara selaku Mensos ditangkap oleh KPK pada tanggal 5 Desember pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.